Onde mande, rancak bana. Sanak-sanak, sedulur, kisanak yang rancak bana. Gimana kabarnya? Semoga sanak sehat-sehat saja ya. Kembali lagi bersama saya Ceplok. Kayak nama telur ya. Oh iya, yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya guys. Karena subscribe itu gratis dan jangan lupa like, terus hidupkan tombol loncengnya. Oke, lanjut. Kali ini, awak akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Two Guns yang dirilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Denzel Washington alias Bobby dan Mark Wahlberg alias Stickman. Film ini menceritakan sebuah kisah dua kriminal yang mengalami masalah saat di perbatasan Amerika Serikat setelah bertemu bos narkoba Meksiko. Duo kriminal tampan dan playboy ini adalah Bobby seorang agen DEA dan Stickman seorang angkatan laut yang lagi menyamar dan dikhianati oleh atasannya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Kencangkan sabuk pengaman Anda dan katakan onde mande, rancak bana. Duo kriminal ini dengan santuy jalan menuju sebuah kafe dekat bank. Mereka merencanakan membakar kafe, biar kafe tidak ada pengunjungnya dan bisa merampok bank tanpa ada banyak saksi yang melihat. There you go. Come on. All right. Kita lanjut ke 1 minggu sebelumnya. Bobby dan Stick datang ke daerah Meksiko untuk menemui Papi Greco, si gembong narkoba. Setelah gagal bernegosiasi sama Papi, Bobby dan Stick merencanakan merampok bank tempat deposito Papi menyimpan uang untuk diberikan ke atasannya. Oh iya, sedang perjalanan, mereka dihalangi oleh polisi patroli perbatasan AS. Mereka diinterogasi oleh polisi tersebut, ternyata atasan Bobby DEA. Kita lanjut ceritanya lagi guys. Stick pergi ketemu atasannya Angkatan Laut untuk meminta sebuah bom untuk merampok bank pada esok sore hari. Mereka mulai melakukan aksinya tersebut dengan menangkap dua polisi yang ada di dekat bank. Bob dan Stick mulai memasuki bank dan mulai menodongkan senjata. Stick segera mengambil kunci pintu brankas yang dikalungkan oleh manajer dan Stick mulai melakukan aksinya. Mereka pun heran, ternyata banyak uang di sana. Uang di sana melebihi 3 juta US dollar di luar perkiraannya. Bob dan Stick segera pergi dari sana menuju sebuah padang pasir. Disinilah Stick mulai mengkhianati Bobby dengan menembaki bahunya Bob. Stick lebih dulu menarik senjata daripada Bob. Stick melihat lencana agen DEA di tangan Bob. Namun Stick tidak mau membunuh Bob. Dia meninggalkan Bobby sendirian di tengah padang pasir yang panas. Kita kembali ke bank. Seorang agen CIA datang di tempat pencucian bank. Ternyata yang punya uang sebanyak itu milik agen CIA yang bekerja sama Papi Greco si bandar narkoba. Bob dan Stick sekarang dalam keadaan masalah besar. CIA pasti mencari uangnya kembali gimana pun caranya. Stick membawa uang 43 juta US dollar itu ke atasannya. Stick memberitahu kepada atasannya, ternyata yang selama ini membantu dia mencuri uang di bank adalah seorang agen DEA yang lagi menyamar. Hal itu membuat atasannya marah. Kenapa kau tidak membunuhnya, Stick? Stick menjawab, saya sudah membunuhnya dengan jawaban ragu. Lalu atasannya meminta di mana lokasi tempat membunuh agen DEA. Ternyata tidak menemukan mayat Bob. Disinilah terjadi pengkhianatan. Angkatan Laut itu mau menangkap Stick. Stick mencoba melawan dan kabur dari Angkatan Laut. Kita beralih ke adegan berikutnya. Bob berhasil selamat dari gurun pasir. Bob membajak mobil mini yang lagi melintas dan Bob langsung OTW pergi mengobati luka tembaknya di dokter hewan. Setelah mengobati luka Bob, agen CIA menghampiri dokter yang mengeluarkan peluru di lengan Bob kena getahnya. Agen CIA pengen tahu di mana keberadaan Bob. Duar! Dia ditembaki timah panas di lututnya. Bob menuju ke rumah Stick untuk mencari identitas sebenarnya. Malah Bob didatangi komplotan Angkatan Laut. Mereka sebenarnya mau cari Stick, tapi malah ketemu Bob. Stick ikut membantu Bob keluar dari sana dan mereka berhasil kabur dari rumah Stick.
Bob segera menuju rumah atasannya setelah habis dari rumah Stick. Baru sampai di sana, Bobby apes lagi. Kali ini dia dijamu seorang agen CIA pemilik uang 43 juta US dollar tersebut. Atasan Bob telah disandra sebelum dia datang ke rumah. Terjadi perkelahian. Bob baru sampai di sana. Di saat atasannya mau membantu Bob, dia tertembak di bagian dadanya. Agen CIA dan Bobby duduk mengobrol. Obrolan ini tegang dan menakutkan. CIA interogasi Bobby, "Di mana kamu simpan uangku?" Agen CIA mengancam Bob dengan memasukkan 2 peluru di pistolnya. Tembakan pertama diarahkan di lutut Bob. Gagal. Lanjut ke penembakan kedua diarahkan ke si Johnny Bob. Dengan santuy Bob menjawab, "Saya pastikan tidak akan ada di situ." Dan agen CIA coba menembak lagi, ternyata gagal lagi. Agen CIA emosi dibikinnya. Dia mengambil alternatif lain, mengambil pistol. Bob dilapisi kain dan menembak atasan Bob sampai mati. Boss. Bob berhasil dijebak. Agen CIA menyuruh Bob pergi dari sana dan menyerahkan pistol Bob ke DEA kalau tidak menemukan uang itu. Kali ini, Bob lagi pantau-pantau Papi Greco. Dia mau menangkap Papi Greco. Yang datang duluan malah Stick dengan mobil. Stick memasukkan Papi Greco ke dalam bagasi. Di saat Stick mau kabur, Stick kaget ada Bob di sana. Mereka perang adu mulut kayak sudah lama nggak ketemu. Walaupun kayak gitu, dia masih friend yang solid. Stick berhasil kabur berkat tembakan anak buah Papi Greco yang diarahkan ke Bob. Bob mengejar Stick dengan mobil sampai arah ke gurun pasir. Mereka bertengkar sambil berbincang-bincang. Disinilah mereka berdamai dan saling berkenalan. Hey, Poppy, you like my diamond? Dia berdua sepakat untuk mencari uang 43 juta US dollar yang hilang tersebut. All right, let me go. You let me go. No, you let. Bob dan Stick menyekap Papi Greco di garasi pacarnya Bob. Mereka berdua menginterogasi Papi Greco. Akhirnya mereka tahu bahwa uang yang dia curi sebanyak itu milik agen CIA. Papi Greco ngasih imbalan 7% dari penghasilan bandar narkobanya. Dengan ini Papi Greco bisa mengirim narkoba pakai pesawat milik agen CIA. Tak lama kemudian, datang komplotan angkatan laut menyerang Bob dan Stick. Dave. No. Bob dan Stick berhasil kabur dari sana. Selagi di perjalanan, Bob bertanya-tanya ke pacar Bob, "Dari mana mereka tahu kalau aku berada di rumahmu?" Bob mulai merasa curiga kepada pacarnya. Papi Greco berhasil kabur. Dia bersegera menelpon anak buahnya dan menangkap Stick, Bob, dan juga pacarnya. Tiba-tiba datang truk menabrak mereka dari samping. Ternyata segerombolan anak buah Papi Greco yang datang menangkapnya. Kali ini keadaan berbalik. Bob dan Stick disandra kali ini. Papi Greco melampiaskan dendamnya dengan memukul memakai tongkat kayu dengan diikat terbalik. Juga mengancam Bob dan Stick dengan banteng. Bob dan Stick menyerah. Mereka kasih tahu di mana keberadaan uang yang telah dicurinya ditempatkan di base camp Angkatan Laut. Agen CIA Earl datang menemui Papi Greco. Earl meminta tolong menemukan uangnya kembali. Papi Greco menyetujuinya. Bob dan Stick dikasih waktu dalam 24 jam untuk mencari uang milik agen CIA. Pacar Bob dijadikan sebagai tumbalnya agar Bob dan Stick tidak bisa kabur. Mereka ditemani anak buah Papi Greco sampai di perbatasan. Bob dan Stick mencuri mobil untuk menuju ke sebuah pangkalan Angkatan Laut Corpus Christi, Texas. Bob menanyakan ke Stick apa rencana untuk masuk ke pangkalan ini, Stick. "Masih aku pikirkan, Bob." Sudah sampai di gerbang, Stick masih belum punya rencana. Stick nggak mau pikir panjang lagi. Dia menerobos pelang gerbang dan dikejar sama Angkatan Laut. Stick
menurunkan Bob di kantor atasan Stick dulu dan memeriksa isi kantornya. Atasan Stick masuk di dalam kantornya. Bob langsung menodongkan senjata ke arah atasan Stick dan menyuruh membuka brankas. Ternyata kosong. Bob langsung menanyakan di mana kamu simpan uang itu. Atasan Stick berkata, ada sama pacarmu Bob, dia telah mengkhianatimu. Apakah dia kurang bahagia bersamamu Bob? Itu kata atasan Stick. Anak buah atasan Stick masuk ke ruangan. Bob mulai melakukan penembakan dan kabur dari ruangan. Suasana semakin tegang. Bob mengambil baju angkatan laut dan menyamar biar bisa keluar dari sana. Sebelum keluar, Bob membocorkan pipa gas dan menembakinya sehingga kantor itu terbakar. Ide Bob luar biasa. Semua angkatan laut terfokus di rumah yang terbakar dan Bob berhasil kabur dengan penyamarannya. Kita lompat ke keberadaan Stick dulu guys. Stick pergi menemui jenderalnya, mau ngasih tahu ada angkatan laut yang korup. Sang jenderal tidak mempercayainya dan segera menyuruh Stick keluar dari angkatan laut. Keluar dari kantor sang jenderal, Stick sudah melihat Bob sudah berhasil keluar dari sana sambil tersenyum. Bob dan Stick gagal dalam misi ini. Uang tidak ditemukan oleh Bob. Debbie akhirnya menyuruh Bob kabur dari Papi Greco. Debbie memindahkan cincinnya di jempolnya sebagai isyarat ngasih di mana keberadaan uang itu. Papi Greco langsung menembaki kepala Debbie. Bob langsung terdiam dan menghentikan mobilnya. Hello? Esok harinya, Bob menemukan mayat Debbie yang telah dibunuh sama Papi Greco. Bob sedih tak tahu arah, jalan sana-sini. Akhirnya duduk terdiam melihat cincin Debbie pindah di jempolnya. Bob selalu ingat, di saat Bob dan Debbie diranjang, Debbie selalu memindahkan cincinnya di jempolnya. Bob segera pergi ke tempat kamar pacarnya. Cari sana-sini, Bob menemukan uang itu di bawah ranjang pacarnya. Bob segera menelpon ke Earl, agen CIA. Saya sudah menemukan uangnya. Apakah saya bisa bebas? Wah, Earl nggak tahu kali ini dia bakal dijebak. Kita lanjut ke adegan yang keren pakai banget. Stick sudah sampai di Meksiko. Dengan gaya yang cool dan santuy, Stick berhasil menjebak angkatan laut dan Papi Greco saling mengambil uang 43 juta US dollar itu. Who's Commander Quinn? Terjadi negosiasi antara mereka berdua. Mereka bilang kita bagi dua aja biar aman. Papi Greco pun bilang 50-50 dan angkatan laut pun bilang 60-40. Stick mulai lagi menghasut Papi Greco. Jangan pernah percaya sama dia. Saya pernah dijebak juga sama dia. Agen CIA datang dan langsung menembaki orang-orang yang ada di sana pakai helikopter. Wah, bakal seru nih. Ada angkatan laut, bandar narkoba, dan CIA yang mau uang 43 juta US dollar itu. Siapakah pemenangnya? Apakah nenek duyung, kuntilanak, atau setan kolor hijau? CIA dengan gaya banditnya menyuruh Stick membuka isi bagasi mobilnya. Selang waktu, datanglah seseorang pakai topi dengan gaya macho dan cool membawa uang 43 juta US dollar itu. Bob menyerahkan kunci mobil itu kepada agen CIA. Segera pura-pura pergi dari sana. Mereka mulai melakukan aksinya dengan meledakkan mobil merah yang berisi uang. Yeah, that's why it's a brilliant plan. Nobody expected it. Terjadi penembakan antar geng. Bob dan Stick dengan cepat menembaki mereka satu persatu. Bob dan Stick memasuki kandang peternakan.
Mereka ditodong senjata sama bos penjahat. Bob bertanya ke Stick, "Kamu temanku kan?" Duar, duar. Langsung kena beri mereka berdua. That's correct. Bob dan Stick menuju ke Papi Greco menembaknya sampai mati. Akhir film ini ternyata Bob tidak meledakkan semua uang. Dia ternyata masih menyimpannya sedikit dan membagi-bagi uang itu bersama Stick. Dan cerita pun tamat. Dari kisah ini dapat kita simpulkan, uang bisa dicari, tapi teman yang baik susah dicari. Jaga terus persahabatan sanak semua ya. Onde mande, rancak bana.